sisi lain, Nyonya Kang mengetahui dari Ensuk bahwa ternyata orang yang berhubungan dengan ketua Jiang bukanlah Park Sun, namun seorang wanita bernama Xiao Mei. Pendapatan dari minuman keras semuanya masuk ke wanita ini. Nyonya Jiang mendengar ini marah sampai gemetar. Dia segera memerintahkan asistennya untuk menemukan keberadaan Xiao Mei. Sepertinya Xiao Mei sekarang berada di bar. Nyonya memerintahkan asistennya untuk tidak membiarkan dia melarikan diri. Begitu bertemu, keduanya langsung terlibat pertengkaran. Orang itu bertanya apakah Xiao Mei dan Ensu sudah lama. Keduanya menyangkal dan mengatakan ini pertemuan pertama mereka. Nyonya kemudian mengusir Ensu dan ingin berbicara dengan Xiao Mei sendirian. Setelah Ensu pergi, Nyonya langsung menamparnya. Marah karena dia sudah pergi selama 20 tahun. Mengapa sekarang kembali lagi? Anak selalu dididik dengan baik olehnya. Mengatakan masih marah dan menamparnya lagi. Xiao Mei yang dipukul sama sekali tidak gentar. Dia dengan berani melawan Nyonya. Sebenarnya dia sudah bersekutu dengan Ensu dan mereka sejak dulu. Saya tidak ingin lagi menjalani hari-hari yang penuh dengan rahasia. Nyonya mengirim orang untuk mengawasi setiap gerakan Xiao Mei. Zhu secara tak sengaja melihat Nanjun dan Xiao Mei bersama. Nyonya mengira itu adalah perintah ketua Jiang untuk Nanjun menjaga Xiao Mei. Si tua ini malah masuk penjara. Masih memikirkan keindahan di luar sana. Nyonya memerintahkan asistennya untuk memberi pelajaran pada Nanjun. Li menutup Jun di tempat parkir adalah tindakan fisik. Menyelidiki apakah pertemuan Nanjun dengan Xiao Mei atas perintah ketua. Jun mengira orang yang menghukumnya kemarin adalah dari kelompok Minho. Setelah itu, dia langsung menyerahkan surat pengunduran diri. Minho tidak bisa menahan kemarahannya. Marah-marah pada Nanjun sebagai pengkhianat. Juga marah sambil menarik pakaiannya dan mengatakan dia hanya tahu menggunakan cara-cara kotor. Setelah berkata begitu, dia mendorongnya ke sofa. Minho tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Marah, dia mengejar Nanjun dan keduanya terlibat dalam perkelahian. Keributan ini akhirnya dihentikan oleh orang-orang. Melihat Nanjun dan Minho berkelahi, Ensof segera pergi ke ruang bawah tanah untuk menemukan Nanjun. Nanjun menyatakan bahwa mulai sekarang dia akan menghadapi Minho dengan jujur. Ensof mengatakan bahwa dia akan segera pindah ke rumah Minho. Mari biarkan dia menyelesaikannya. Keesokan harinya, Ensof pindah ke rumah Minho. Namun adik ipar sudah mengetahui tipu dayanya. Sengaja datang ke kamarnya untuk mencari masalah. Mengancam akan membuat rumah tangga menjadi neraka. Ensof dengan sengaja mencemoohnya sebagai perawan tua. Jimin benar-benar marah. Merusak barang-barang dengan marah. Ensof hanya diam-diam menyaksikan. Jimin membuat kekacauan di rumah ini. Saat Ho masuk, dia melihat adiknya bertindak semena-mena. Tanpa pikir panjang, dia langsung mendorongnya ke tanah. Bahkan menghina bahwa dia adalah orang gila yang tidak diinginkan. Tidak percaya kakak akan menghina orang ini. Marah pada kakak hanya karena tertipu oleh rubah. Ensuk di samping segera memperburuk situasi. Adikmu bahkan mengatakan ingin mengubah rumah pernikahan menjadi penjara. Ini membuat Minho sangat marah. Menyeret Jimin dan bersiap untuk mengusirnya. Kamu orang murahan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Keesokan harinya, Ensuk pergi ke penjara. Dengan sengaja menyebutkan di depan ketua Kang. Nyonya Kang sudah mengetahui keberadaan Yang He. Bahkan mengancam akan menghancurkannya. Mengetahui ibu harimau di rumah pasti bisa melakukannya. Dia meminta Ensuk untuk membantu menyembunyikan Yang He. Memberitahu Nyonya Kang bahwa Yang He sudah dikirim ke luar negeri. Ensuk menyetujui permintaan ketua. Bahkan berjanji akan membantunya merahasiakan. Namun begitu tiba di rumah, Ensuk dengan sengaja mencemarkan nama Kang di depan mertuanya. Ketua sudah bertemu dengan Yang Si. Dan ketua berjanji secara langsung. Bahkan jika mengirim macan betina di rumah ke luar negeri, mereka tidak akan mengusir Yang Si. Nyonya marah setelah mendengarnya. Ensu menyarankan ibu mertua untuk pindah dari villa. Jangan sampai diusir orang. Namun Nyonya menyatakan tidak akan berhenti sampai di situ. Maka Nyonya marah membawa Ensu. Datanglah ke bar untuk menyelesaikan masalah dengan Yang Si. Nyonya mengancam Yang Si untuk segera pergi ke luar negeri. Namun Si berkata bahwa Anda sudah tua dan seharusnya pensiun. Jangan sampai nanti saya mengusir Anda. Nyonya yang malu menjadi marah langsung mendekati Yang Si. Namun Yang Si juga tidak mudah dipermainkan. Dia sama sekali tidak memperhatikan orang gila ini. Nyonya marah sekali. Langsung meraih rambut Yang Si dari belakang. Akan memberinya pelajaran. Wanita yang biasanya bahkan tidak bisa membuka penutup botol. Memang tidak main-main saat berkelahi. Akhirnya, setelah ditarik-tarik oleh Ensu dan Bibi, mereka berhenti bertengkar. Ketua mengetahui bahwa Yang Si telah diganggu. Dia diam-diam datang ke villa untuk menghiburnya. Ensu mengetahui bahwa ketua pergi ke sana semalam. Dan hingga sekarang belum kembali. Untuk membuat istri marah, Ensu segera ingin memberitahu kabar baik ini kepada istri. Mengetahui bahwa ketua pergi ke sana, istri segera ingin mencarinya untuk membalas dendam. Taejong Minho pergi ke toko untuk menanyakan situasi. Ensu sengaja memberitahu Minho. Istri sedang bersiap-siap untuk mencari Yang Si. Minho memerintahkan sekretarisnya untuk segera memberitahu ketua untuk pergi. Ketika ketua mengetahui bahwa harimau ibu akan segera tiba,
Mereka langsung melarikan diri dari villa karena ketakutan. Dengan cepat, istri membawa Ensu menemukan Yang Si. Meskipun merusak villa, mereka tetap tidak menemukan ketua. Meskipun tidak menemukan ketua, tapi menemukan pakaian ketua. Mencari istri ketua untuk melepaskan kemarahan pada Yang Si. Kembali ke Jung Ensu, memberikan hadiah kepada Jaewo. Ketika dibuka, ternyata sepasang hamster kecil. Bibi yang membuka permainan jauh lebih baik daripada ibu. Jimin menuduh Ensu datang ke rumah dengan motif yang tidak jujur. Dengan sengaja memprovokasi hubungan antara dia dan putrinya. Kijun memberi pelajaran kepada Ensu di depan semua orang. Untuk menciptakan pertengkaran yang tidak perlu. Menginginkan Ensu menjauhi putrinya dengan baik. Ensu setuju dengan tampilan. Namun tujuannya masuk ke rumah ketua adalah agar mereka juga merasakan pahitnya perpisahan keluarga. Akan mengetahui bahwa Ensu membuat kekacauan di rumah. Begitu pulang, langsung menyuruh Ensu pergi dari rumah. Dia merancang untuk menjebak kakak ipar. Dengan sengaja menjatuhkan hamster kecil di ruangan. Kemudian meletakkan seekor kucing masuk. Menunggu Jaewo kembali ke ruangan. Menemukan bahwa hamster sudah dimakan oleh kucing. Bijaksana menangis dengan sedih. Tuduhan tanpa alasan jelas semuanya salah bibi. Mengapa tidak menutup pintu kamar dengan baik? Adik ipar juga memperbesar tuduhan palsu terhadap Ensu. Dia mengatakan Ensu sengaja menggunakan kucing untuk memancing Risu. Ini hanya untuk memecah belah hubungan ibu dan anak mereka. Dia menghina Ensu sebagai wanita jahat dan licik. Ensu melihat Risu dengan pandangan penuh kebencian. Dia pergi dari rumah Bai dengan sedih. Tanpa bisa menahan perasaan, dia datang ke rumah Nanjun. Nanjun mengatakan pada Ensu bahwa dia sangat merindukannya. Dia tidak bisa membiarkan Ensu kembali ke tumpukan mimpi buruk itu. Pembunuh orang tuanya masih bebas. Nanjun maju dan meraih tangannya. Ensu menyadari bahwa dia membawa dendam yang mendalam. Dia hanya bisa mengabaikan cinta Nanjun. Setelah Ensu pergi, Zimin mencuci otak kepada Ruizi. Wanita jahat ingin memecah belah hubungan antara ibu dan anak perempuan kami. Ruizi harus bersama-sama melawan Ensu di masa depan. Melihat Ensu pulang ke rumah. Kemudian, Zimin mulai mencemooh Ensu lagi. Rumah sudah berantakan seperti ini. Sekarang dia lengket lagi dengan kakaknya. Benar-benar wanita licik yang tak tahu malu. Kemudian, dia menelepon Xiao Ying untuk mengeluh tentang kekurangan Ensu. Ensu marah dan langsung menuangkan segelas minuman ke wajahnya. Zimin tidak pernah menerima perlakuan seperti ini. Langsung meraih rambut Ensu dan mulai berkelahi. Donghae melihatnya dan segera mendekat untuk memisahkan mereka. Kemudian menyalahkan semuanya pada Ensu. Zimin melihat ada seorang pria yang mendukungnya. Dengan sombong, Zimin menuangkan minuman ke wajah Ensu. Adegan ini terlihat oleh Min Hao. Min Hao marah dan bersiap untuk memberikan pelajaran kepada adik perempuannya. Namun dihalangi oleh Donghae. Min Hao memberitahu adiknya bahwa bukan hanya kamu yang punya pria. Donghae melihat tidak bisa mendapatkan keuntungan. Segera menarik Jimin dan kabur dengan canggung. Keesokan harinya Min Hao menemukan ibunya. Mengatakan jika kejadian seperti kemarin terulang lagi. Jangan salahkan diri sendiri jika Jimin diusir. Untuk mempercepat balas dendam, Ensok memutuskan untuk memanfaatkan Siwon. Dia menelepon Siwon untuk makan malam bersama. Di jalan, Siwon meminta Ensok untuk mematikan ponselnya. Dia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Ensok memanfaatkan saat Siwon pergi ke toilet. Dia diam-diam menambahkan bubuk deterjen ke gelas minumannya. Siwon kembali tanpa curiga dan meminumnya. Minho menyadari Ensok tidak ada di kantor. Dari mulut adiknya, dia tahu Siwon bersama seorang wanita di pantai. Minho langsung gelisah. Tidak lama kemudian, Minho pergi ke pantai dengan mobilnya. Dengan marah, dia mendekati mobil Siwon. Engsuk pura-pura pingsan saat melihat Minho. Minho menatap cemas ke arah Ensok yang pingsan. Melihat dia tidak merespon, Minho langsung memeluknya dan membawanya kembali ke mobilnya. Si Yuan terbangun mendengar kehebohan. Dia langsung melihat Ensuk dibawa pergi. Dia hampir jatuh saat mencoba menghentikan mereka. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini kepada Ensuk? Ensuk melihat mereka bergulat. Dia ingin hasil dari pertarungan mereka. Donghae ingin menjelaskan bahwa dia telah ditipu. Namun Minho sama sekali tidak memberinya kesempatan. Meskipun pernikahan tanpa restu keluarga. Namun Minho dengan tegas memutuskan untuk memberikan nama kepada Ensu. Setelah pernikahan selesai, Si Yuan memberitahu Jimin bahwa mereka sudah menikah. Dan menunjukkan foto prewedding mereka. Nyonya langsung muntah darah 30 kg setelah melihatnya. Tidak hanya itu. Ketua sangat marah sampai lehernya patah 7 tulang dalam. Istri memerintahkan Ji Yeon untuk segera menelepon ambulans. Minho mendapat kabar bahwa ketua sakit parah. Dengan tergesa-gesa, mereka membawa Ensuk ke rumah sakit. Sebelumnya ketua masih melompat-lompat dengan semangat. Namun, tiba-tiba dia pura-pura seperti setengah mati. Istri melihat Ensuk dan langsung mencemoohnya. Minho meminta ibunya untuk tidak ikut campur. Ensuk akan menjadi bagian dari keluarga ini. Malam itu, istri diam-diam masuk ke kamar Ensuk. Tanpa berkata-kata, dia menuangkan air rendaman kaki ke Ensuk. Dan terus-menerus merendahkan Ensuk. Melihat Ensuk tidak melawan, istri semakin marah.
Ensuk hanya bisa melihat istri merusak kamar sampai hancur. Semakin gila istri, semakin puas dia. Minho membawa kue dan bunga untuk Ensuk, menghabiskan malam pernikahan yang romantis. Namun begitu masuk ke kamar, dia menemukan kekacauan di mana-mana. Minho tahu Ensuk telah diintimidasi lagi. Dia menemukan Ensuk yang sedih di taman. Dia memberitahu Ensuk bahwa dia pasti akan membuat ibunya menerima dia. Keesokan harinya, Jimin mengirimkan pakaian Ensuk lagi, melalui kurir ke kantornya. Minho menelepon ibunya untuk menanyakan hal itu setelah melihatnya. Nyonya mengatakan bahwa itu semua adalah keinginan ketua. Minho membawa Ensuk menemui ibunya untuk bernegosiasi. Entah itu membuat Ensuk menjadi tuan rumah di rumah ini, atau mereka berdua pindah keluar dari rumah ini. Nyonya dengan tegas tidak setuju untuk mempertahankan anaknya. Nyonya setuju memberikan Ensuk periode percobaan 1 bulan. Namun selama periode itu, mereka harus tidur di kamar yang berbeda. Selanjutnya, Ensuk perlu pergi ke rumah sakit untuk merawat ketua. Nyonya dengan sengaja membuat kesulitan untuk membuatnya menyerah. Tapi malah membantu Ensu. Dia datang untuk balas dendam. Ensu tidak peduli dengan harta karunnya. Keesokan harinya, Ensu datang ke rumah sakit sesuai permintaan Nyonya. Tapi dia tidak sendirian, dia membawa Yang Si bersamanya. Ketua sangat terkejut melihat kedatangan Yang Si. Yang Si mengatakan dia telah mengirim orang untuk mengawasi Nyonya. Ketua takut Nyonya akan marah padanya jika tahu. Yang Si mengatakan dia tidak takut. Jika kehilangan rambut, dia bisa memakai wig untuk memecah belah hubungan antara Nyonya dan Ketua. Ensu memberitahu Nyonya bahwa Yang Si sedang bersama Ketua di rumah sakit. Dia diusir keluar. Nyonya marah dan segera pergi ke rumah sakit. Dia menghina Yang Si sebagai wanita murahan yang menggoda Ketua. Yang Si mengancam Nyonya bahwa jika dia berani mengancamnya, dia akan memberitahu Ketua rahasia Nyonya. Tanpa sengaja, Ketua menemukan bahwa menantunya adalah miliknya sendiri. Akhirnya mereka bertengkar. Saat ditarik, Jenny menghindar, sehingga Ketua langsung terguling dari tangga. Tapi Jenny tidak pernah terbayangkan bahwa kancing bajunya malah tertinggal di tempat kejadian. Bahkan ditemukan oleh adik ipar yang licik. Ji-hyun menceritakan hal ini kepada kakaknya. Dia mencurigai ayahnya yang mendorong Jenny dari tangga. Namun Ha-myung sama sekali tidak percaya omong kosong adiknya. Bahkan memperingatkannya untuk tidak berbicara sembarangan. Mendengar bahwa Ji-hyun sudah mencurigainya, Jenny tahu selama dia bisa mengendalikan kartu as Ha-myung, maka dia tidak akan ada masalah. Ki-jun mencoba membantu Jenny membersihkan diri dari tuduhan. Dia menjelaskan bahwa kehilangan kancing saat melakukan pekerjaan rumah adalah hal yang wajar. Ji-hyun menuduh Ki-jun selalu membela Jenny. Apakah dia masih belum bisa melupakan mantan pacarnya? Ki-jun melihat Jimin yang penuh dengan omong kosong. Dia curiga apakah otaknya pernah kemasukan air. Akan menikahi wanita yang tidak menyikat gigi selama 10 tahun. Keesokan harinya, Ki-jun menemukan Jenny. Dia mengingatkan Jenny bahwa Jimin sudah mulai curiga padanya. Dia hanya akan membantunya sekali. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri di masa depan. Dan adegan ini dilihat oleh Susi Suan yang bersembunyi di samping. Susi Suan memberitahu Jimin tentang hal ini. Jimin mendengar dan keluar dari rumah sakit dengan marah. Suaminya selalu memikirkan orang lain. Dia langsung merusak ruang kerja Ki-jun. Setelah melepaskan emosi, Jimin tiba-tiba menyadari. Ki-jun diam-diam menyimpan foto dirinya dengan si Mei. Dia semakin yakin bahwa Jenny adalah si Mei, terutama matanya yang polos. Sejak kecil, selama si Mei diintimidasi olehnya, dia selalu menunjukkan ekspresi mata yang polos. Ji-hyun melemparkan foto ke wajah Ki-jun. Dia menghardik Ki-jun dan Jenny tanpa malu-malu. Jisoo menuduh Jenny sebagai penyebab semua masalah. Dia datang ke rumah untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. Ki-jun menanyakan apakah dia lupa minum obat hari ini. Nyonya itu datang dan menghentikan Ji-hyun. Dia meminta agar tidak berbicara sembarangan lagi. Dan dia menyeret Ji-hyun pergi dengan paksa. Malam itu Jenny pura-pura sedih dengan sengaja. Di kamar, dia diam-diam makan malam romantis dengan Heming. Ini adalah pertama kalinya mereka memiliki waktu bersama setelah menikah. Ini juga merupakan rencana Jenny. Dia ingin merencanakan balas dendam selanjutnya melalui kesempatan ini. Nyonya itu bangun pagi untuk mempersiapkan Jenny membuat sarapan. Ketika membuka pintu, dia melihat anggur merah di atas meja. Jenny diam-diam bersama Heming tanpa seizinnya. Nyonya marah sampai menggigit gigi. Dia langsung menuangkan seember air dingin ke wajah Jenny. Bahkan menghardiknya tidak tahu malu. Melihat Jenny bahkan tidak berkata-kata. Nyonya marah sampai Jimin membawa seember air dingin lagi. Sekarang Heming bahkan tidak setuju dengan tindakan ibunya. Dia langsung mengusir ibu dan adik perempuannya dari kamar. Jimin menuduh Jenny sebagai